Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa untuk semuanya sahabat para tani farm. Di kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Guntur Caka Sembada selaku owner juga dari para tani farm. Kesempatan kali ini pula kita akan melakukan ataupun kita akan membuat video ataupun konten terkait dengan vaksin Gumboro. Seperti yang ada di video kali ini, di kandang para tani farm sedang dilakukan vaksin Gumboro. Dan sebelumnya salam sapa untuk semuanya, jangan lupa klik like dan subscribe biar kita makin semangat untuk membuat video-video dan konten selanjutnya. Oke, langsung saja ke inti dari pembicaraan tentang video ini, terkait dengan apa itu sebenarnya Gumboro ataupun vaksin Gumboro. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya penyakit Gumboro itu, dan mengapa sangat penting untuk melakukan vaksinasi pada ayam petelur khususnya pada fase DOC seperti ini. Ya, teman-teman juga harus paham, khususnya para peternak yang sedang belajar untuk ternak ayam petelur dengan DOC yang seperti ini. Teman-teman harus pahami, untuk Gumboro tersendiri ataupun yang biasa kita sebut dengan IBD, Infectious Bursal Disease, adalah penyakit viral yang sangat berbahaya bagi ayam. Ya. Jadi penyakitnya ini sudah viral dan sangat berbahaya bagi ayam, terutama ada di posisi ayam muda. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan ayam, khususnya Bursa fabricius, yang merupakan organ vital dalam pengembangan sistem imun ayam. Jadi ciri-cirinya sangat terlihat manakala ada ketika DOC yang terinfeksi Gumboro itu, mereka akan mengalami penurunan daya tahan tubuh, dan yang pasti bisa membuat mereka rentan terhadap penyakit-penyakit. Oleh karena itu, di kandang para tani farm, vaksin Gumboro itu sangat penting dan wajib masuk ke dalam program vaksin daripada yang ada di kandang para tani farm. Karena apa? Karena memang kita memasukkan SOP untuk menjaga kesehatan si ayam sejak dini. Dan itu adalah komitmen kita di kandang para tani farm untuk melakukan program vaksin secara penuh, mengupayakan program vaksin secara maksimal tanpa ada program satupun yang terlewat. Oke, kita next ke pembahasan yang selanjutnya. Bagaimana sih sebenarnya proses vaksinasi Gumboro ini dilakukan pada DOC ataupun pada ayam yang masih kecil, dan metode-metode apa saja yang biasa digunakan di setiap kandang-kandang. Dan perlu dipahami, di setiap kandang ada beberapa metode yang dilakukan, dan mungkin kandang 1 dan kandang 2 berbeda. Namun yang ada di kandang para tani farm biasa kita lakukan dengan metode cekok atau ini bisa teman-teman lihat. Bisa teman-teman lihat di sini metodenya seperti ini, kawan-kawan. Ya, dicekokkan satu persatu ke ayam DOC yang masih kecil. Spill lagi bro, sini bro, si cepak ini. Nah, oke ya, kawan-kawan bisa lihat ya, satu ekor cukup satu tetes. Satu ekor cukup satu tetes. Oke ya, satu lagi mas. Oke ya, oke, satu ekor satu tetes ya. Oke, kita cekokkan. Nah, kandang para tani farm kita lakukan metode pemberian vaksinasi Gumboro dengan metode cekok, dan biasa kita lakukan 1 bulan itu, umur 1 bulan 3 kali, di umur 8 hari, di umur 16 hari, dan di umur 28 hari. Oke, insya Allah kita amanah terkait dengan program vaksin di kandang para tani farm. Kita upayakan tidak ada yang terlewat, karena memang kita menjual kualitas, tidak menjual sebatas ayam-ayam biasa. Oke, itu next. Ada beberapa lagi yang biasa teman-teman tanyakan itu kan, terkait dengan bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa vaksin ayam yang diberikan itu efektif. Apakah ada nih tanda-tanda tertentu yang diperhatikan? Yang biasa kawan-kawan tanyakan, kalau sudah divaksin itu ada kelihatan atau enggak perbedaannya. Nah, terkait dengan itu ada 2 metode. Yang metode yang pertama yang biasa dilakukan yaitu dengan melakukan
melakukan serologi, yaitu pengujian darah. Pengujian darah untuk ayam agar bisa melihat respon antibodi setelah vaksinasi. Jadi mungkin ini agak terlalu ribet karena harus kita melakukan uji serologi ya, yaitu diambil sampling darahnya untuk dicek di laborat untuk melihat seberapakah kuat vaksin yang ada ataupun yang masuk. Namun di kandang para tani farm kita jarang melakukan hal itu. Kita hanya memastikan bahwasannya perbedaan antara ayam yang sudah divaksin atau belum, yaitu biasa kita pantau dengan pertumbuhannya pasti lebih baik. Jadi pertumbuhannya itu pasti lebih baik antara ayam yang sudah divaksin dan ayam yang belum divaksin. Kap disit liwat dikut yang malah main dikut